kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang sekiranya hilang kendali, lo yakin nggak pada saat lo melakukan itu lo masih hidup? Cuma kalau aku gelapnya tuh aku selalu bilang genre aku dark pop romantic. Jadi bukan gelap yang menyeramkan, bukan gelap yang makhluk halus, lebih ke gelap romansa gitu. Mbak Diani ngomongin makhluk halus nggak usah lihat Mas Haris. Begini parasnya memang begini. Dari aransemen, dari mixing dan mastering itu Mas Agina Rotama. Kita langsung klik itu, setelah ketemu langsung klik itu Mbak. Iya, aku kayak menemukan seseorang yang selama ini aku cari. Apa sih? Ya maksudnya ya he's the right one untuk musik aku gitu. Menurut gue dia itu adalah seni. Appearance dia aja, dia berdiri nggak ngomong pun dia udah seni buat aku gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama kami di podcast Kinari bersama kita kedatangan penyanyi gaek. Wah, gaek. Gaek. Ada siapa Mas Kin? Mbak Riani Sofana. Masih gaek kok tahu Mbak, selamat datang Mbak. Dia biasanya kalau di berita tuh saya gitu penyanyi gaek. Itu udah artinya apa tuh Mas? sebanding sama ini lah Mbak apa? Legend gitu loh. Waduh. Amin dong. Amin. Pengalamannya udah banyak, Amin. jadi ya gaek. Tapi kesannya gue tua, kesannya enggak ya. Legend itu bukan harus. berarti tua Mbak. Iya, betul. Legend bukan berarti tua, tapi sudah lebih dulu aja. Mbak Riani selamat datang di Warta Kota. Selamat datang. Terima kasih Mas Kin, Mas Hari. Selamat atas peluncuran single barunya. Ya. Thank you. Judulnya Hilang Kendali. Mulai rilis kapan Mbak Riani? 5 November itu video klipnya. Oke. Kalau lagunya itu 22 Oktober. 22 Oktober udah mulai rilis ya? Cuma kita emang lebih menyebarkan beritanya itu setelah video klipnya selesai dan tayang gitu, karena di video klipnya itu kan ada Alex Abad di dalamnya ya gitu. Mbak Riani, barangkali boleh cerita soal singlenya itu Hilang Kendali. Hilang Kendali, kenapa judulnya namanya Hilang Kendali? Apa buatnya lagi nyetir mobil tiba-tiba hilang kendali kan atau gimana gitu? ada pengalaman apa itu tetap betah gitu Mbak, tetap betah sama apa namanya dark music gitu, dark music. tetap awet itu loh. Ya emang ya selama 2 tahun ini bukankah kita berada di masa-masa kegelapan gitu kan? Iya, betul. Jadi ya kenapa betah, karena ya memang itu aku ngerasa itu yang kita alami selama terlebih ya sampai dengan bulan apa ya? Ini kan baru agak mendingan sekarang ya gitu. Landai ya. Gitu alhamdulillah. Cuma dari selama awal pandemi sampai sekarang tuh aku ngerasa kan kita waktu itu lockdown ya, sempat ya. Terus aku ngerasa kita nih selama ini kita tuh hidup tuh kayak apa ya? Selama ini tuh kita hilang kendali menurutku. Kehidupan sebelum pandemi itu kita hilang kendali. Itu menurut aku. Begitu. Di mana tercipta lagu ini. Lagu ini sebenarnya tercipta udah lama, cuma kayak setengah jadi. Belum ada bagian ini yang belum ada gitu loh, belum full lah, belum lengkap, dan dilengkapi pas pandemi ini gitu, pas lockdown itu gitu, dimana aku ngerasa selama ini kita benar-benar kayak menyia-nyiakan gitu loh waktu kita mengira bahwa semua yang kita miliki, harta, cinta, nyawa, itu tuh kita hidup kayak selamanya aja gitu. Lebih mikirin duniawi banget gitu loh gitu. Terus dengan adanya pandemi, kita waktu itu nggak bisa kemana-mana, ya tentu aku karena nggak bisa keluar, kita ke dalam ya gitu. Kita mencoba refleksi diri gitu, dan inilah hasilnya gitu, hilang kendali gitu. Betapa aku ngerasa selama ini kita telah hidup itu taking it for granted gitu. Benar-benar menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan ya apa yang menurut kita dulu itu kayaknya penting banget, ternyata pas dihajar pandemi ternyata dulu tuh nggak terlalu penting gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Hal yang paling kena gitu, maksudnya ketika membuat lirik lagu ini nih sampai akhirnya tercetus hilang kendali, apa sih momen apa yang paling kena, yang maksudnya
bikin wah ini Banyak kenapa? banget sih, banyak gitu. Salah Kayak satunya apa sih, Mbak? lost ya, kehilangan itu ya kita bukan cuma aku sendiri, kita semua mengalaminya ya gitu. Mungkin ada yang kehilangan harta, kehilangan cintanya gitu, kehilangan kerabat dekatnya gitu. Itu sih momen kehilangan itu yang mencetus aku untuk menciptakan lagu Hilang Kendali ini gitu. Nah, kalau Mbak Rianinya sendiri kehilangan apa tuh? Harta ada, Oke. harta. Jadi ya memang diuji gitu sama Allah untuk turut ikut mengalami itu gitu. Tapi aku ngerasa agar aku bisa mendapat pelajaran dari situ sih gitu. Kayak misalnya nih contoh aja ya, misalnya harta gitu, betapa aku dulu sebelum pandemi itu bener-bener riba banget gitu. Oke. Gitu terus dan pas pandemi ternyata itu hilang. Dana tersebut hilang, bukannya habis karena investasi turun, bukan, tapi emang hilang aja gitu. Apa istilahnya ya, pilot atau gimana ya gitulah gitu. Terus ya dari situ tentu ya aku mencoba ini ya apa namanya, introspeksi diri kan gitu. Dan ini hanya salah satu contoh aja sih gitu. Cuma ya dari situ aku mencoba untuk lebih ke syariah dalam soal finansial ya. Baru dalam soal finansial, belum yang lain gitu. Maksudnya ya pelan-pelan lah gitu. Ya dalam soal finansial lebih ke syariah, and then kok aku ngerasa pada saat itu aku lakukan, alhamdulillah tuh rezeki itu kayak aneh banget, ngalirnya tuh aneh banget, yang kalau aku pikir kalau bukan atas kuasa Tuhan itu tuh nggak mungkin gitu. Kayak misalnya kita semua musisi waktu itu lagi nggak bisa perform kemana-mana gitu ya, pergerakan terbatas, tapi aku dapet kerjaan dari luar negeri, dari Amerika gitu. Ada dari Amerika, dari Kanada, itu kan aneh banget gitu loh. Mbak Riani sempat ditawari duet, bukan duet ya, kolaborasi dengan banyak musisi seluruh dunia. Itu judulnya apa waktu itu, Mbak? We Will Overcome. Nah, itu bahasa Inggris. Artinya apa? Jadi itu artinya apa, Mas? Artinya apa, Mas? Mbak Riani apa artinya? Ya intinya kita akan pulih lah, kurang lebih seperti itu gitu. Okay. Jadi itu rezeki, termasuk rezeki Mbak Riani yang Mbak Riani. Iya, terus ada juga yang aku duet sama rapper Amerika kan gitu. Terus sebenarnya masih ada satu lagi yang belum dirilis, itu kerjaan dari Amerika juga gitu, cuma belum dirilis. Itu aku jadi dia tuh seorang songwriter, dia pengen lagunya diproduksi sama aku dan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah itu maksudnya ya menurutku aneh aja gitu, kok aku bisa mendapat kesempatan-kesempatan itu gitu. Hal-hal yang mungkin pada sebelum pandemi itu nggak terjadi gitu. Itu dampak dari sebuah momentum spiritual ya ketika pandemi ini ya. Terus aku juga spiritualnya kena berarti ya. Di rumah kan ya masa diem aja, nggak mungkin ya, aku harus dagang juga kan gitu ya. Ya maksudnya bisanya dagang gitu, jadi aku dagang, terus ya alhamdulillah tuh dagangnya juga lancar gitu. Jadi aku ngerasa oh selama ini aku riba, aku mengira bisa dapatnya lumayan ya berapa gitu, padahal dengan tidak riba itu ya bisa dapatnya sama atau lebih gitu loh. Betul. Cuma dengan cara yang berbeda aja gitu. Berarti memang Hilang Kendali ini cerita cerita pertobatan. Cerita Mbak Riana yang memang apa ya, yang sadar bahwa duniawi itu nggak semuanya berdampak ke dalam kehidupan kita sendiri gitu ya. Sadar bahwa selama ini tuh kita lupa gitu loh. Seperti itu sih gitu. Jadi terus tanpa disengaja itu begitu ya, Mbak ya, tanpa sengaja muncul itu ya, muncul apa kejadian-kejadian yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya ya. Oke. Gitu. Nah, Mbak Riani mau tanya soal proses penggarapan musiknya, maksudnya dari penulisan lirik sampai akhirnya jadi udah mastering itu berapa lama sih prosesnya? Sebenarnya sih prosesnya nggak terlalu lama, cuma Kepotong-potong. Mas Agi Narotama itu kan dia Mas Agi itu kan seorang komposer film, Musik film ya. Terus juga dia dosen apa namanya universitas bagian musik gitu.
Terus dia ngerjain iklan macam-macam. Jadi emang Ngantri ya jadi. Ngantri. ya enggak, bukan ngantri sih. Aku adalah break time-nya dia. Oke. Di sela break time-nya dia refreshing-nya adalah ngerjain musik aku. Padahal musiknya dark banget ya. Iya. Itu malah jadi refreshing buat Mas Agi. Refreshing buat dia gitu. Itu kenapa milihnya ke Mas Agi sih, Mbak? Memang sudah direncanakan dari awal atau? Itu kerja sama Mas Agi Naurotama itu impian aku dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi saat apa itu? Waktu dulu banget, kalau 10 tahun tuh aku pernah dengar dia menggarap punyanya temen aku. Cuma nggak tahu kenapa temen aku nggak jadiin itu di albumnya gitu. Padahal menurutku itu keren banget gitu. Terus habis itu aku nonton Gundala. Gundala, itu musik di film Gundala keren banget, kayak film luar ya, kayak film Batman gitu waktu itu pikirku. Terus aku ngeliat credit title-nya Mas Agi gitu kan. Terus ya dalam batinku aja pengen banget ya gitu bisa musiknya digarap sama dia gitu. Terus akhirnya aku ngeliat temen aku ternyata temennya Mas Agi. Terus aku minta kontaknya dan kata-kata pertamaku ke Mas Agi itu adalah, "Halo Mas, saya merasa satu frekuensi dengan Mas." Gitu. Dan langsung gitu aja gue. Tapi itu penting loh Mbak, kalau nggak sefrekuensi susah. Maksudnya gue tuh poin banget gitu, nggak ada kayak basa-basi apa gitu, langsung gue ngerasa satu frekuensi sama Mas gitu. Terus abis itu dia dengar. Ngomongnya gitu Pak? Enggak, ini hanya karena kamera aja gitu. WhatsApp dulu dong. Kalau telepon tiba-tiba kayak gitu dari hotline apaan nih gitu. Langsung tanya tiba-tiba nanya, posisi di mana? Langsung nanya gitu nanti. Terus habis itu dia dengerin lagu-lagu gue, terus habis itu asik nih gitu. Terus aku ajak ketemuan, langsung mau juga gitu. Ya, secepat itu dan semudah itu gitu, dimudahkan lah sama Tuhan ya. Terus habis itu ya udah ketemu, terus ya mulai menggarap, tapi habis itu kan pandemi ya gitu. Jadi kita setuju kalau kita menggarap musik Hilang Kendali ini dari jarak jauh. Gitu. Jauh-jauh Mbak Riani di Jakarta? Enggak, sama-sama di Jakarta. Sebenarnya jaraknya dekat banget, tapi karena demi keamanan, prokes, apalagi kan waktu itu PSBB atau PPKM level 4 gitu-gitu kan. Jadi ya lebih amannya dari jauh gitu. Aku take vokalnya di rumah. Aku nggak punya studio di rumah. Jadi aku nunggu semua orang tidur, jam 12 malam aku nyanyi di rumah gitu. Tapi kadang-kadang itu pun masih ada suara gonggongan anjing gitu. Ada itu kayak gitu. Iya, jadi gue nungguin dulu tuh anjing kelar, kan saut-sautan tuh. Dia anjing tuh nggak bisa sendirian tuh. Kalau ada yang ini pasti ada yang nyaut gitu. Saut. Tungguin aja gitu. Terus habis itu baru rekaman. Itu butuh gitu. berapa lama itu Mbak sampai hening atau sampai selesai rekaman gitu, lah? 2 hari. Biasanya kan kalau kita di studio nyanyi itu cuma take vokal tuh cuma 3 jam ya gitu. Tapi ini karena di rumah dengan kondisi seperti itu jadi 2 hari gitu. Sama sempet ada yang ini juga, ada yang masuk suara. Gua nggak tahu deh, ini nggak tahu ya. Pokoknya pada saat anjing-anjing menggonggong itu, pas sudah reda gue nyanyi, terus gue play lah. Kok ini ada yang nyanyi tapi bukan nada gue, kan gue tahu nada vokal nyanyiannya notasinya apa tahu kan gitu. Nah ini bukan nada itu gitu, mirip-miripin gitu, cewek gitu. Oh, gue merinding langsung gue delete. Itu suara gitu. siapa kira-kira Mbak? Gue nggak mau tahu deh, tapi yang pasti gue sendirian. Oke, gara-gara lagunya dark nih Mbak. Iya. Aduh. Tapi gue bukan pemberani ya, maksudnya gue emang lagunya dark, terus gue juga dulu gue bisa ngeliat dulu gitu. Cuma gue penakut, udah dicabut. Orangnya sih bilang katanya seiring berjalannya waktu dia akan kembali. Tapi nggak tahu kapan gitu. Mungkin dia hilang kendali Mbak, masuk lagi deh. Jadi
itu kemudian sempat ada gangguan itu. Iya, habis itu udah kan gue merinding, gue udah tutup. Ada gangguan lagi nggak tuh? Enggak, habis itu gue tidur aja. Akhirnya ya mau nggak mau besok lagi kan. Jadi Pagi 2 hari. Pagi. Nggak bisa pagi. Rame rumah gue, ada anak kecil, segala macem. Lalu lalang kan mobil apa. Kalau orang dari ini Mas Ari dari Blok M ke Pondok Indah tuh. Iya bener. 72 masih ada nggak sih Mbak? Apa? Udah nggak ada ya 72 ya? Emang Iya, dia keneknya di nggak. depan. Kita kenek banget 72. Berartinya di depan itu ya, Fuji. Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Oh, Pondok oke. Nah, balik lagi. Malah jadi Nah, untuk nostalgia. aransemen musiknya berarti masih sama Mas itu juga. Mas Agi Narotama. Oke. Semuanya dari aransemen, dari mixing dan mastering itu Mas Agi Narotama. Berarti langsung klik itu, setelah ketemu langsung klik itu Mbak? Iya, aku kayak menemukan seseorang yang selama ini aku cari. Apa sih? Ya maksudnya ya he's the right one untuk musik aku gitu. Dan itu cocok sama apa namanya, sama seleranya Mas Agi, Iya, musiknya iya, Mbak iya. Rian. Alhamdulillah iya. Nggak ada apa maksudnya, nggak ada kritikan barangkali. Enggak. Paling Sama begini, nggak ada. dia itu Mas Agi itu tidak mau vokal aku itu pakai autotune. Oh, Autotune itu adalah kalau misalnya kalau kita fales dibenerin. Oh. Nah dia itu stylenya adalah intinya sih dia nggak suka pakai autotune. Dia pengen yang natural. Yang alami Kalau gitu memang ya. ada fales, ya nggak apa-apa. Malah menurut dia fales dikit itu apa namanya, human itu beautiful gitu. Jadi itu tantangan buat aku juga gitu. Aku sebenarnya dulu nggak pakai autotune juga sih, cuma baru kayak 2 lagu doang belakangan itu memang pernah pakai autotune gitu. Jadi maksudnya apa ya? Jadi aku kan agak-agak perfeksionis gitu. Jadi ya itu waktu itu cukup tantangan juga, tapi juga turut menyembuhkan perfeksionisme aku juga dong gitu. Begitu. Jadi menerima vokal kita gitu, lebih percaya diri malah jadinya gitu. Positifnya itu ya. Itu Seperti butuh itu. berapa lama jadi total tuh Mbak untuk menggarap itu? sampai akhirnya jadi nih kayaknya. Jadi Berapa lama ya? Waduh, aku tuh karena kan aku juga sambil ngegarap yang lagu-lagu yang lainnya oke. kan, lagu yang sama apa namanya, job dari Kanada Amerika gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama, aku juga lupa juga sih gitu. Tapi ya kita ini sih mengerjakannya dengan fun. Jadi misalnya gini, misalnya aku selesai take vokal, kan aku kirim ke Mas Agi, giliran dia yang kerja. Selagi Mas Agi yang kerja, gue ngerjain project lain gitu. Gue juga produce waktu itu Basir Jamili, produce musiknya apa dia gitu, project dia itu juga di sela-sela gue kayak nunggu Mas Agi kayak gitu sih, seperti itu gitu. Paling sama satu lagi sih hambatannya itu aku kan ada GERD gitu ya, GERD-nya itu suka naik ke saluran telinga dan kayak bikin budek gitu. Nah itu tantangan pas masteringnya gitu. Jadi kan kalau mastering kita harus kayak apa namanya, peka banget ya gitu loh, dan itu harus decision aku karena yang menentukan apakah suara ini sesuai sama image aku sama lagu, atau ya basically kan ini kan laguku gitu ya, jadi emang harus decision aku, sedangkan sometimes telinga aku seperti itu gitu. berarti pas lagi mastering budeknya kamu itu ya. Iya betul. Tapi itu akhirnya Mbak lancar. Budek Maksudnya- setengah ya, budek Budek setengah gue. setengah. Maksudnya nggak ada kendala yang apa ya? Ya maksudnya nggak terlalu mengganggu gitu nggak sih itu? Kadang Oh ya pas nah, munculnya pas mastering gitu loh maksudnya. biasanya tuh kadang kita kayak terlalu terfokus ya kan, mastering terlalu terfokus terus ngedengerin terus malah jadi ya mungkin anxiety juga, GERD-nya naik gitu jadinya gitu. Untung ya aku banyak teman-teman yang bantuin sih, jadi aku kadang pinjem telinga temen aku gitu. Mas Subakti Willy itu dia seorang apa namanya, penata suara juga gitu, dia yang ngasih suggestion juga sih gitu. Itu satu frekuensi juga. Oh tentu, gitu. Ya banyak orang baik lah yang bantuin aku, termasuk Mas Kin dan Mas Ari. Boy, kita selalu baik Mbak. Oke, buat pemirsa Warta Kota, kita rehat sejenak. Setelah ini kita akan membahas bagaimana Mbak Riani memutuskan untuk menggunakan Alex Abad dalam video klipnya. Tapi sekarang aku nyanyi dulu.
Oke, ya betul. boleh. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya yang nonton sini, penonton podcast Kinari, kita dengarkan sedikit satu buah lagu, satu tembang dari Mbak Riani Sofia yang berjudul Sofia. Sofana. Riani Sofana. Riani Sofana. Sofia tuh. Riani Sofana yang berjudul apa tuh, Mbak? Hilang kendali. Hilang kendali. Oke. Bersama kita di puncak dunia. Hari terindah dalam hidupku. Hanya saja kita terlupa. Kita mengira semua itu selamanya. Aku hilang kendali di saat bersamamu. Hanya engkau dan aku begitu mencinta. Tak ada orang selain kita, dan di sini semua dimulai. Tak ada orang selain kita, dan di sini semua dimulai. Wahai Sang Kuasa, akankah Engkau beriku hari esok untuk menyesali perbuatanku yang telah hilang kendali. Aku hilang kendali. Andai waktu kembali, satu kesalahanku telah hilang kendali. Oh, tak ada orang selain kita, dan di sini semua dimulai. Tak ada orang selain kita, dan di sini semua dimulai. Wahai Sang Kuasa, akankah Engkau beriku hari esok untuk menyesali perbuatanku yang telah hilang kendali. Aku hilang kendali. Andai waktu kembali. Oke Sobat WK, tadi sudah mendengarkan lagu dari Mbak Riani Sofana yang judul Hilang Kendali. Ya. Nah, yang bintangin siapa sih, Mbak? Nah itu Alex Abad. Kenapa memutuskan Alex Abad itu? Ada apa dengan dia? Gabung? Ada apa dengan Alex Alex Abad? Abad tuh generasinya Mas Ari loh. Waduh. Zaman MTV Indonesia. Generasi Apa lu. lagi? VJ MTV. Generasi lu. Menurut gue dia itu adalah seni. Aktor ya, Pak ya.
Ya Alex Abbad kan sekarang jadi aktor ya. Iya. Tapi maksud gue appearance dia aja, dia berdiri nggak ngomong pun dia udah seni buat Iya. buat aku Iya, gitu. iya. Dia punya karakter tersendiri betul. kan gitu. Dan fashion sense dia luar biasa itu, dia punya style sendiri juga gitu. Dan jadi menurutku dan appearance dia itu sesuai sama image aku sih, dan lagu ini juga gitu. Langsung oke. Pas Saat itu. ditawarin. Oh enggak dong, kita approach dulu, kita ke rumahnya Aat, kita manggilnya Aat ya, dia panggilannya Aat. Kita ke rumahnya dia, sampai malam tuh kita jelasin konsepnya gitu. Terus konsepnya sempat ditolak sama Aat gitu, karena menurut dia kurang make sense atau apa gitu. Terus ya kita discuss sama dia, dan Aat juga ngasih sumbangan ide juga sih gitu. Dan itu yang sumbangan ide dari Aat yang membuat video klip Hilang Kendali itu menurutku jadi lebih unik gitu. Itu ceritanya apa sih Mbak itu? Di klipnya itu kayak sekarang tuh zamannya orang bikin video klip tuh seperti film gitu loh Mbak, dan video klipnya Mbak Riani yang Hilang Kendali juga mirip, bahkan memang filmis apa ya? Sinematik, Film banget. Sinematik ya. Ya memang. Jadi karena aku bekerja sama dengan Mas Agi Narotama yang seorang komposer film, maka pikirku kenapa nggak sekalian aja konsepnya itu jadi konsep sinematik gitu, total aja gitu langsung gitu. Jadi dari situ aku juga karena itu ngajak Alex Abbad yang seorang aktor gitu, terus konsep video klipnya juga diusahakan sesinematik mungkin. Memang seperti itu sih konsepnya. Sutradaranya Mbak? Sutradaranya Rima Mariana. Itu juga satu frekuensi, maksudnya cocok nih bikin klip sinematik gitu Mbak? Iya, Rima Mariana itu dulu temen aku dari SD. Tapi kita ketemu pas udah gede, ketemu di reuni gitu. Dia memang seorang video clipper. Oke. Sebelumnya dia bikinnya itu emang video klip yang cenderung apa ya, kayak pop gitu sih gitu. Jadi ini bisa dibilang mungkin karya yang ala sinematik pertama untuk Rima gitu. Cuma yang edit kan kita barengan, aku sama Rima gitu. Jadi kita sambil belajar lah gitu di sini. Dan tetap dark ya, tetap gelap ya Mbak? Full Seperti itu ya. gelap ya. Cuma Gitu kalau ya, aku gelapnya tuh aku selalu bilang genre aku dark pop romantic. Jadi bukan gelap yang menyeramkan. bukan ya? gelap yang makhluk halus, Iya. Oke. lebih ke gelap romansa gitu. Mbak Dani ngomongin makhluk halus nggak usah lihat Mas Haris. Begini parasnya memang begini. Itu jadi ceritanya soal apa itu Mbak? Ada kisahnya barangkali gitu? Skenarionya Iya, dari benang merahnya. kisahnya itu ya seorang pria dan wanita di dalam perjalanan gitu, terus habis itu sempat hujan, dingin gitu, terus si cowoknya ya ini apa ya, gimana ya menceritakannya dalam kata-kata yang enak ya. Intinya sih mereka berdua hilang kendali gitu. Terus habis itu nah ini kalau diceritakan secara gamblang karena ini konsepnya storyline bisa ini apa, spoiler. Jadi Gitu. habis ditonton ya Mbak ya? Harus ditonton. ya. Intinya sih aku kita mencoba menggambarkan situasi hilang kendali itu gitu, dan bagaimana kalau kita habis hilang kendali itu tuh waktu nggak bisa kembali. Itu yang what is done it's done gitu loh. Jadi nasi udah jadi bubur. Jadi sebelum melakukan apapun sebaiknya ya lo pikir ulang lagi, karena satu hal sih yang bikin yang kenapa misalnya gue sekarang ya mesti pikir berapa kali dulu gitu loh, karena kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang sekiranya hilang kendali, lo yakin nggak pada saat lo melakukan itu lo masih hidup? Karena bisa jadi misalnya nih, anggap aja nyuri bank deh, ngerampok bank gitu. Lo berpikir lo habis ngerampok bank, lo meskipun lo pakai penutup kepala, topeng, lo kabur nggak ada yang tahu. Tapi bisa aja lo pada saat lo ngerampok bank, ajal lo di situ. Ketika ajal lo di situ, pada saat lo melakukan hal yang tidak baik, itu orang buka itu topeng lo tuh
dibuka dan lo nggak bisa apa-apa gitu. Jadi seperti itu sih. Ya itu yang gue pelajari dari pandemi. Mau lo umur lo berapa, kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita selesaikan gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum mau melakukan hal yang enggak, itu yang ada dalam pikiran kita gitu. Lo yakin nggak lo masih hidup setelah lo melakukan itu? Emang sih mungkin puas atau enak atau apa gitu, sebuah sensasi apa gitu. Tapi kalau lo selesai di situ, gimana lo pikir gitu? Seperti itu sih. Gitu. Butuh berapa lama itu Mbak kemarin? Syutingnya? Kebetulan karena budget terbatas, jadi ya 1 hari aja. Di studio itu ya? Jadi kebetulan, nah ini dia ada yang support tempat. Oke. Nah ini gue benar-benar ngerasa dimudahkan banget gitu sama Allah, sama Tuhan gitu. Ada yang support tempat di hari gini jarang loh gitu. Jadi ya kita pakai tempatnya gitu. Itu ada di rumah Cassandra di Kemang. Oke. Seperti Jadi itu. selain pakai di situ. Sama ada satu tempat lagi. Kebetulan keluarga aku punya kantor. Cuma selama pandemi kan Tutup. bukan maksudku punya kantor yang bangunannya doang, biasa disewain gitu. Rumah kantor. Cuma selama pandemi kan nggak ada yang nyewa ya, maksudnya kantor kan saya gitu. Jadi ya kosong gue pakai aja buat syuting. Rezeki lagi tuh ya Mbak ya. Bener. Seperti Tapi itu nggak sih. ada kendala Mbak ya selama syuting itu? Alhamdulillah lancar sih. Gue justru banyak diajarin juga sama Aat, sama Alex Sabat gitu. Gue nervous juga tuh acting bareng seorang Alex Sabat gitu ya. Maksudnya dia udah berpengalaman banget kan gitu. Ya gue nervous banget. Terus habis itu ya mencoba menenangkan diri. Tapi ya gue diajarin juga sama dia. Kayak kalau lo lihat gue dengan sekop itu berakting dengan sekop dan mengayuhkannya gimana biar terlihat real. Itu nggak mudah juga gitu. Itu gue diajarin Aat. Mengayuhnya tuh gimana gitu. Padahal cuma ngangkat tuh. Gitu. Iya, maksudnya emang kesannya emang cuma ngangkat, cuma kelihatan bisa dipercaya apa enggak gitu loh. Apa kelihatan fake banget gitu kan? Bisa aja kan. Jadi dari hal sesimpel itu butuh suatu effort. Sebelum syuting ada ngobrol dulu nggak sama Alex Sabat? Ya itu yang pas kita ke rumah dia, aku dan sutradara ke rumah dia. Sebelum syuting Mbak, maksudnya sebelum syuting tuh ada diskusi lagi nggak? Iya. Enggak, pas itu udah cukup lama tuh ngobrol di rumah dia, udah cukup lama. Sama dia, sama sutradara, sama DOP-nya, kita ke rumah Alex Sabat dan kita discuss semuanya untuk di hari syuting itu. Jadi syuting benar-benar udah syuting tuh ya? Benar-benar hanya untuk syuting ya? Ada ini nggak, ada masukan nggak dari Alex Sabat? Enggak sih. Kan nyanyi yang bukan aktris gitu, jadi dia memberi masukan apa gitu? Oh iya, banyak. Tadinya tuh video klipnya mau dibawa ke arah ke KDRT gitu. Cuma dia ngasih pendapat-pendapat gitu. Terus kebetulan juga ada penyanyi lain yang baru merilis single dengan konsep video klip seperti itu. So kita enggak deh gitu. Pengen sesuatu yang belum pernah aja gitu loh. Dan si Aat ngasih ide yang ya kalau didengar doang kan kelihatannya kayak absurd banget gitu ya gitu. Tapi kalau dilakukan di visual ternyata bisa juga. Gitu. Oke Mbak Riani. Dan tentu ide dari sutradaranya juga. Ya, begitulah penjelasan Mbak Riani tentang proyek terbarunya yang berjudul Hilang Kendali. Mungkin Mbak Riani terakhir sebelum kita masuk ke topik lain, ada nggak sih pesan, maksudnya harapan dari Mbak Riani nih untuk single terbarunya itu apa sih harapannya? Ya kalau ditanya harapan, bukan harapan dari single ini ya gitu. Kalau misalnya jangka panjang, aku pengen doang boleh lah ya. Aku pengen menjadi queen of soundtrack gitu. Tapi kalau misalnya harapan dari single Hilang Kendali, ya aku cuma berharap teman-teman bisa mengambil moral of the story-nya aja sih gitu. Ini kan ada pesan yang ingin aku sampaikan gitu, dan ya aku harap bisa diterima dengan baik pesan tersebut gitu. Oke Mbak Riani Sofana, buat penonton
jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke pembahasan lain bersama Mbak Riani. Dan jangan lupa dengerin lagu Hilang Kendali. Bukan begitu, Mas? Iya, betul. Keren, pokoknya lagunya keren. Jangan lupa nonton video Suaranya klipnya. juga keren. Ya, jangan lupa nonton video klipnya Hilang Kendali di YouTube-nya Mbak Riani Sofana. Dan pokoknya enjoy terus bersama podcast Kinari. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.